Saudara saksi pertama mendaftar ke perusahaan mana? Saudara saksi ingin bekerja ke Hong Kong. Iya. Pertama mendaftar ke PT mana? Kurang tahu kalau PT-nya. Saya tahunya pas PAP itu kalau PT-nya. Ya, awalnya kemana mendaftar PT-nya? Ya di PT yang saya tekan itu. Saya tahunya PT IIN. PT IIN. Iya. Sebelumnya pernah dengar PT STKRA? Enggak. Enggak. Yang betul, pemiliknya siapa? Pemilik PT-nya siapa? Kurang tahu. PT IIN siapa pemiliknya? Ya saya tahu dulu pas karena itu ya Bu Erni. Terus ada didaftarkan ke Disnaker, Kurang tahu. ngambil ID. Ngambil ID. Ya, kamu dokumen kan menyerahkan dokumen ke perusahaan. Terus kamu ada didaftarkan ke instansi Enggak ada. Kalau setempat, untuk daftar ID enggak ada. ke Disnaker. Enggak ada. Kamu ada tanda tangan kontrak kerja? Ada. Ada. Yang menandatangani di situ atas nama Hermin atau atas nama direktur utama? Kurang tahu. Kamu jangan bohong. Kamu Saya nggak udah bohong, disumpah, Pak. Saya nggak ya. tahu. Jadi waktu mendaftar kan ada perjanjian penempatan ke Disnaker. Itu yang tanda tangan siapa? Nggak tahu Pak, maksud saya yang harus lihat siapa tanda tangan Disnakernya. Mau saya pas pelor-pelornya di sana, saya pas lugu-lugunya saya ini penting daftar, ikut proses dan gimana ya itu kalau saya. Iya, ini tahapan proses. Jadi ada di medical check up, ya. Terus pelatihan di mana? Di LPK Aida. LPK IDA. Setelah LPK pelatihan kemana? Di sana kembali ke PT sebentar terus pulang. PT IIN. Ya, Habis PT IIN, di PT IIN kamu udah pernah dicarikan majikan nggak? pernah satu kali. Mau majikannya sama kamu? Gimana? Ada majikan yang mau sama kamu? Ada. Ada. Berapa lama kamu di PT IIN? Di PT cuma seminggu terus pulang. Terus interview dengan majikan di PT IIN pernah? Di rumahnya Bu Erni. Interview. Enggak, saya tanya di PT IIN. Kalau di PTI nggak pernah interview. Nggak pernah. Interviewnya tuh mesti di rumahnya Bu Erni. Ya, berarti di PT IIN kamu dicarikan majikan nggak dapat. Baru Bu Hermin yang carikan. Iya. Jadi Bu Hermin membantu memasarkan kamu ke majikan-majikan di sana. Iya. Ya. Terus kamu bilang tadi PT NSP adalah milik Bu Hermin. Iya. Kamu tahu siupnya itu direktur utamanya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kamu tanda tangan kontrak, tanda tangan aja nggak kamu baca. Kan bahasa tanda tangan kontrak itu kan Pak. Bahasanya bahasa sana. Kayak visa yang biru itu kayak Inggris gitu Pak. Kamu nggak bisa bahasa. Kamu diajarin bahasa sama Bu Hermin. Iya Pak, meskipun bahasa kantonis kan masa kayak Latinnya itu kan nggak bisa Pak. Di dalam kontrak kerja itu ada bahasa Kantonis, ada bahasa Indonesia. Dia tuh dua bahasa. Jadi di dalam undang-undang itu PMI itu diberangkatkan harus lengkap dokumennya sebagaimana disebutkan di dalam pasal 13. Ya, kalau sudah memenuhi tahapan proses sampai dengan OPP yang saksi bilang tadi, PAP, pembekalan akhir pemberangkatan melalui BP2MI itu adalah proses akhir dan mendapatkan EKTKLN, dan itu sudah boleh diterbangkan ke negara penempatan. Ya, jadi kalau ada PMI yang telah lengkap dokumennya, kemudian dihalang-halangi keberangkatannya, itu ada sanksi pidananya. Ya, di dalam pasal 70 pejabat tidak boleh menghalang-halangi PMI yang telah lengkap dokumen, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 13. Dan sanksi pidananya pasal 84 ayat 2. Pejabat yang menghalang-halangi keberangkatan PMI yang telah lengkap dokumen, penjara 5 tahun dan denda 1 miliar.
ya, tanpa terkecuali baik aparat penegak hukum maupun pemerintah. Jadi saudara Hermin telah memproses saudara saksi dengan tahapan proses yang benar dan prosedural. Jadi mengenai izin, itu izin SIP P3MI, izin perekrutan, itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Tidak ada pengaruhnya dengan izin kantor cabang. Tidak ada pun kantor cabang boleh pusat itu merekrut di mana-mana di seluruh Indonesia. Yang penting tahapan prosesnya tadi melalui disnaker setempat, ya, ada ID sampai tahapan orientasi pra penempatan di BP2MI. Jadi seperti itu. Jadi yang dikatakan eksploitasi, ya, perdagangan orang, itu bagi yang tidak punya izin. Bu Hermin itu sebagai marketing yang ditunjuk oleh direktur utama untuk divisi Hong Kong, bukan pemilik perusahaan. Paham ya? Ya. Jadi tidak benar tuduhan itu. Cukup yang mulia. Ya, saudara saksi, terdakwa ini di PT itu seperti apa? Kalau yang saya tahu tuh kadang nganter PAP sama yang kalau kita sedang interview, kalau baru nggak ada itu yang menjadi yang ganti. Maksudnya PAP itu apa? Ya OPP tadi. PAP itu pemberangkatan atau Gak tahu kan sudah ada apa? Istilah-istilah itu jangan diskusikan apa artinya apa itu. Biar kamu tahu apa sih? APP itu apa? Dulu namanya pembekalan akhir pemberangkatan, Pak. Sekarang sudah dirubah jadi OPP, orientasi pra penempatan.